Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mantahari Pohan SSI, mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Riau dengan nomor peserta 201502601187. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran hari Senin tanggal 4 Maret 2024 guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu bersyukur kita semuanya sehat. Untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu kita siapkan dulu untuk ketua kelasnya, untuk dipersiapkan ya. Sudah selesai. Kita mau dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya sampai pulang nanti dari sekolah. Apa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ayah. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling memengaruhi. Ya, itu adalah ekosistem yang dapat memengaruhi hidup. Pelajaran kita hari ini adalah pencemaran lingkungan dengan subtema pencemaran udara, yang mana pencemaran lingkungan itu adalah masuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kehidupan manusia. Pencemaran udara itu seperti contohnya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok. Iya, pembelajaran kita ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Siapa nak yang bisa menyebutkan faktor-faktor pencemaran udara? Saya, Bu. Ya. Faktor-faktor pengaruh pencemaran udara yaitu yang pertama pembakaran. Misalnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri.
Yang kedua, proses penguburan. Misalnya proses penguburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Yang ketiga ada pertambangan dan penggalian. Yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Yang kelima, pembangunan limbah. Yang keenam, proses kimia, yaitu proses pembangunan. Dan yang terakhir, proses percobaan atom atau nuklir. Ya, itu tadi yang jawaban dari teman kita. Coba berikan aplaus terhadap teman kita. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar tentang gambar pencemaran udara. Dari gambar tersebut, pencemaran udara itu terjadi di mana, Nak? Di hutan, pembakaran hutan. Jadi terjadinya dia pencemaran udara. Dari gambar tersebut, sebutkan dampak polusi udara dari gambar tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Ya, polusi udaranya apa? Dampak polusi udara bagi kesehatan: 1. Pernapasan jadi terganggu. 2. Mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. 3. Memicu kekurangan oksigen. 4. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 5. Dampak pada kesehatan mental. Iya, berikan aplaus untuk teman kita yang telah menjawab pertanyaan dari gambar yang tersebut di atas. Kita memperhatikan gambar. Apakah kalian pernah memperhatikan di sekitarmu pencemaran udara? Pernah. Contohnya apa? Asap kendaraan bermotor. Apa pendapatmu tentang polusi udara ini? Ada yang bisa menjawab, Nak? Ya. Pencemaran yang tercipta di udara karena masuknya bahan pencemaran di atas batas normal. Ada beberapa polutan yang meliputi zat-zat yang bercampur dengan udara, yaitu sulfur oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Aplaus dulu untuk teman kita. Di dalam pembelajaran kita ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor perubahan lingkungan. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perubahan lingkungan. Dan yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menemukan solusi permasalahan pada polusi udara dengan tepat. Jadi, di sini pembelajaran kita adalah perubahan lingkungan tentang pencemaran udara. Kita diajak untuk mengamati video nanti. Setelah kita amati video, kita akan diajak untuk menganalisis video tersebut. Apa dampak, apa kekurangan, dan apa yang terjadi di dalam video tersebut. Anak-anak Ibu, coba perhatikan, kita akan mempelajari pencemaran udara dengan melalui video. Video yang akan kita putarkan di depan, diperhatikan, disimak, dan kita akan menjawab LKPD dari video ini nanti. Maka dari situ kita harus benar-benar menyimak dan memperhatikan video. Dari situ video akan Ibu putar dan diperhatikan ya.
Dan anak-anak Ibu, dari tayangan video tadi, Ibu akan membagikan LKPD, yang mana LKPD ini adalah soal-soal yang akan kita jawab dari video yang sudah kita perhatikan tadi. Di sini Ibu akan membagikannya. Untuk pengerjaan LKPD, Ibu berikan waktu selama 15 menit. Di dalam 15 menit, anak-anak Ibu mengerjakan LKPD-nya dengan cara bergotong royong ya, karena itu adalah kelompok. Yang mana kelompok itu akan lebih mudah mengerjakannya kalau kita dengan cara bergotong royong. Dan selamat menjawab tugas LKPD-nya. Bukan sambil apa gitu kan? Ada yang dengan pulpen. Ini jawabannya berdasarkan hasil yang di atas gambar ini ada dua. Apa yang menyebabkan atau faktor perubahan lingkungan C4? Kalau untuk yang sini ini banjir ya. Di sini apa masih sekedar jadinya kurang lebih ini sama. Ini jawabannya. Kedengaran ya. Nak tentang LKPD kita? Tidak. Iya, permasalahannya dari mana? Ya, untuk kelompok 2, bagaimana dengan apanya LKPD-nya? Terus kelompok 3 bagaimana, Nak? Terus udara,
Sebagian sudah hampir selesai, namun belum rampung. Maka dari situ marilah kita kerjakan dengan baik, dengan bergotong royong ya. Jangan mengerjakan sendiri supaya pekerjaan lebih ringan ya. Ibu tunggu, ada waktu lagi 5 menit lagi. Baik anak-anak ibu, sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya. Jadi untuk itu kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok pekerjaan LKPD-nya. Dan sekarang ibu tunjuk yang kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami diskusikan. Akan dibacakan oleh Clara. Nomor 1, faktor-faktor perubahan lingkungan. Jawabannya A. Faktor alam menunjukkan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung api. B. Faktor manusia menunjukkan lingkungan hidup karena faktor manusia terjadi karena adanya pembuangan sampah sembarangan, limbah industri, menebang hutan secara liar. Nomor 2 akan dibacakan oleh Clara. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan baik di darat maupun di sungai. 2. Menanam kembali hutan yang ditutup atau rehabilitasi. 3. Tidak membuang limbah pabrik ke laut atau ke sungai. 4. Melakukan pelestarian untuk mencegah terjadinya erosi atau pengisian aliran air hujan. 5. Selalu menghargai dan mencintai. Nomor 3 akan dibacakan oleh Sakila. 3. Dampak polusi udara pada manusia. 1. Pernapasan jadi terganggu. 2. Mengganggu jalannya oksigen ada dalam udara. 3. Meniru kekurangan oksigen. 4. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 5. Dampak pada kesehatan mental. Nomor 4 akan dibacakan oleh Lido. Faktor alam adalah faktor yang terjadi atau berasal dari alam dan berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Contoh, longsor, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung Merapi. Perubahannya tatahan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dan peruntungannya. Baiklah, ada yang ingin menanggapi atau bertanya?
Saya ingin menanggapi tentang presentasi teman-teman tadi. Seharusnya tadi bagian kesimpulan melampirkan dampak pencemaran udara secara detail. Misalnya seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Dan selanjutnya untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yang dimana nanti akan dibacakan oleh Pak, yang kedua Adinda, yang ketiga Angga, dan yang terakhir itu ada Rizky. Baiklah, langsung kita bahas saja. Faktor alam, misalkan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa, gempa bumi, dan gunung. B. Manusia merupakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya pembangunan sampah sembarangan, industri, pembangunan secara biasa. Yang kedua, cara yang menciptakan tidak membuang sampah sembarangan baik di darat maupun di sungai, menanam kembali hutan yang gugur atau hilirisasi, tidak membangun limbah pabrik, lewat atau ke sungai, melakukan tracing atau menjaga terjadinya erosi. Tidak dapat kondisi udara pada manusia. 1. Pernapasan jadi terganggu. 2. Menggunakan jalannya oksigen ada dalam darah. 3. Memiliki kekurangan autisme. 4. Gangguan sistem kekebalan tubuh. 5. Dampak pada kesehatan mental. 4. Faktor alam adalah faktor yang terjadi atau berasal dari alam dan berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya longsor, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung. Pencemaran udara yaitu keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem. Pencemaran lingkungan maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau penyusunan lain ke dalam lingkungan atau perubahan penataan lingkungan oleh diri manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapinya? Saya, Bu. Menurut saya, jawaban nomor 3 adalah 1. Gangguan saluran pernapasan. 2. Penyakit jantung. 3. Kanker berbagai organ tubuh. 4. Gangguan reproduksi dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan selamat sore. Sore. Dari hasil diskusi kita hari ini, hasil presentasi, jadi bisa kita lihat bahwa pencemaran udara itu dapat ditimbulkan dari beberapa cara, yaitu pencemaran dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pembakaran, dan lain-lain sebagainya. Maka dari situ, jika ada pencemaran udara, maka tubuh akan menjadi lemah, ya, karena masuknya udara yang tidak segar, maka
Berarti merokok itu menyebabkan apa? Pencemaran udara dan membuat badan tidak sehat. Dari situ kita harus mencegah dari dini. Jangan kita coba-coba ya. Apalagi ya, zaman sekarang ini sudah tersebar luas yang namanya merokok. Jadi kita harus mengantisipasi supaya tidak terjadi pencemaran udara dan merugikan diri sendiri. Untuk kesimpulan pembelajaran kita, ada yang bisa nggak menyimpulkan anak-anak ibu? Ibu. Iya. Oke, kesimpulan dapat kita tarik dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem. Yang kedua, pencemaran lingkungan, maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dan dengan peruntukannya. Terima kasih. Dari kesimpulan tadi, Ibu akan membagikan proses untuk mengetahui sejauh mana anak-anak Ibu mendapat pendidikan yang Ibu berikan tadi. Dari situ Ibu akan membagikan proses dan ini dijawab per masing-masing siswa. Itu Ibu persilakan dijawab ya, dijawab dengan benar, dicari jawaban yang paling tepat. Ya, baiklah anak-anak Ibu, bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, dari hasil kelompok teman-teman kita yang sudah menampilkan tadi, yang lebih baik dalam mempresentasikannya yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan aplaus terhadap teman-teman kita. Selanjutnya penugasan Ibu akan memberikan penugasan di halaman 69, dikerjakan esai ada 5 ya, dan selanjutnya untuk merangkum pembelajaran. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk ketua kelasnya, tolong disiapkan nak. Ah.